Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 SD Ummu Aiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kalian semua telah menyimak cerita Nabi Yunus alaihissalam, berikutnya dalam materi pendidikan agama Islam kelas 6 ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam itu dimulai di akhir masa dewasa ketika beliau sudah berusia lanjut. Hal ini karena Nabi Zakaria itu diutus menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia 90 tahun. Nah, selain beliau adalah keturunan dari Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau juga seorang nabi yang ke-22 dari 25 nabi yang wajib kita imani dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Bani Israel. Nah, kegiatan dakwahnya Nabi Zakaria itu dipusatkan di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, di mana kuil Sulaiman alaihissalam itu pernah berdiri. Nah, setelah diangkatnya menjadi Nabi Zakaria menghabiskan waktu hidupnya itu untuk mendapatkan pengetahuan dan menyeru dengan penuh kesabaran kepada Bani Israel untuk bertaubat dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah sosok yang sangat dihormati oleh Bani Israel karena kealiman dan kebijaksanaannya. Dalam dakwahnya, Nabi Zakaria alaihissalam meneruskan ajaran nabi-nabi terdahulu dengan berpedoman kepada kitab Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, pada suatu hari datanglah istri Imron yang tidak lain adalah saudara dari istri Nabi Zakaria. Keluarga Imron itu merupakan keluarga yang terkenal akan kesolehannya. Adapun maksud kedatangan istri dan Imron ke Baitul Maqdis adalah ingin menitipkan anak perempuannya yang bernama Maryam. Nah, mendengar berita tersebut, maka para pengurus Baitul Maqdis sangat berkeinginan untuk merawat dan mengawasi Maryam. Nah, agar tidak terjadi perpecahan antara pengurus satu dengan yang lainnya, kemudian dilakukanlah undian dan ternyata yang keluar namanya itu adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Selanjutnya, dikarenakan Nabi Zakaria terpilih untuk mengasuh dan merawat Maryam, maka Nabi Zakaria alaihissalam membuatkan sebuah kamar khusus beribadah atau mihrab untuk Maryam tersebut. Setiap hari beliau mengunjungi Maryam untuk memastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Namun di setiap hari Nabi Zakaria mengunjungi Maryam, di sana selalu sudah tersedia buah-buahan. Dikatakan bahwa Maryam itu mendapatkan sebuah buah-buahan musim dingin saat musim panas dan buah-buahan musim panas saat musim dingin. Nah, peristiwa tersebut itu merupakan sebuah kejadian yang sangat aneh, mengesankan dan mengagumkan bagi Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam bertanya tentang bagaimana Maryam mendapatkan buah-buahan, maka Maryam menjawab bahwa Allah sang pemelihara yang telah memberikan atau menyediakan rezekinya. Maryam berkata, itu dari Tuhan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Hal ini dapat terjadi karena si Maryam itu sendiri selalu membuktikan kepatuhan dan keikhlasan serta keyakinannya yang tak tergoyahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat penyedia dari seluruh hamba-hambanya. Nah, dari peristiwa itulah maka terbukalah mata dan hati Nabi Zakaria alaihissalam pada sebuah konsep yang baru, yaitu Allah Subhanahu wa taala selalu ada untuk mendengarkan dan menanggapi kepada hamba-hambanya yang adil tanpa batas. Nah, setelah kejadian itu pula Nabi Zakaria alaihissalam beserta istrinya bertambah lebih giat lagi
tak henti-hentinya dan tak putus asa memohon agar diberikan keturunan anak laki-laki yang soleh untuk melanjutkan dakwahnya. Meskipun beliau dan istrinya sudah sangat tua dan masa mengandung seorang anak itu telah berlalu. Hingga suatu hari Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mendatangi Nabi Zakaria yang pada saat itu Nabi Zakaria sedang sholat. Malaikat memberikan kabar baik bahwa istrinya akan mengandung dan memiliki anak. Nah, mendengar kabar seperti itu, Nabi Zakaria alaihissalam terkejut dan tidak percaya. Beliau dalam doa menjawab dengan bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Mengingat usia tuanya dan kemandulan istrinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, itu sangat mudah sekali bagiku. Selanjutnya Nabi Zakaria lalu meminta tanda-tanda kepada Allah Subhanahu wa taala jika istrinya itu telah mengandung. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi tanda-tanda tersebut, yaitu berupa mulut Nabi Zakaria alaihissalam tidak bisa berbicara selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Dan selama 3 hari itu pula beliau harus memperbanyak menyebut Allah Subhanahu wa taala serta bertasbih baik di waktu pagi maupun petang hari. Akhirnya Nabi Zakaria alaihissalam memiliki putra sebagai penerus dakwahnya yang bernama Yahya, di mana nama tersebut itu langsung pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi cerita singkat dari keteladanan Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.